Chapter 1181, Hunter Prey. Tambang roh jarum, tambang Suanjing, barang-barang berkualitas, datang dan beli. 12 pil spiritual, Xianyun San, Yipin Sengdan, salep jenggot naga. Tangan semakin lambat dan lambat. Di kota yang makmur, penjajah berteriak keras, dan kios-kios di depan mereka penuh dengan barang-barang mereka. Kerumunan yang ramai bolak-balik di pasar yang ramai ini, menyaksikan barang-barang yang mempesona di sekeliling, tapi itu ramai. Di depan kota, berdiri sebuah gerbang tinggi dengan plakat yang tergantung di atasnya, ditulis dalam 3 karakter sederhana, Kota Bahagia. Langkah demi langkah. Pada saat ini, langkah kaki yang terinformasi dengan perlahan terdengar, dan seorang gadis muda langsing, di bawah 12 penjaga yang kuat, datang ke depan kota. Dan ada seorang pemuda kurus di sampingnya. Melihat lebih dekat, Luo Yunxiang dan Zuo Fan yang datang. Para penjaga itu adalah pemuda berdarah besi dari keluarga Luo yang baru saja menerobos pulang. Mencicit. Kota berisik itu hanya sepi sekarang. Semua orang menoleh dengan tiba-tiba, memandangi sekelompok wajah aneh ini, dan saling memandang, mata mereka memancarkan cahaya yang tidak bisa dijelaskan. Namun, 3 detik kemudian, seolah-olah tidak ada yang terjadi, mereka terus berteriak, tawar-menawar, dan melanjutkan dengan langkah awal mereka. Seolah-olah mereka tidak peduli dengan kedatangan mereka. Agak aneh, Luo Yunxiang memandang Zuo Fan dengan tatapan bingung, tapi Zuo Fan hanya tersenyum acuh tak acuh, tidak mengatakan apa-apa, melambaikan tangannya. Dan menyapa semua orang untuk masuk ke kota. Bazar masih semeriah dulu, tetapi dicampur dengan banyak atmosfer aneh. Tampaknya mata setiap orang memandanginya dari waktu ke waktu, dan matanya memancarkan esensi yang menakutkan. Ini tidak bisa membantu Luo Yunxiang langsung terpana, kulit, dan dengan hati-hati menggenggam telapak tangan Zuo Fan. Zuo Fan, kota ini sedikit aneh. Jika tidak aneh, kita akan melakukannya dengan sia-sia, hahaha. Sambil tersenyum, wajah Zuo Fan acuh tak acuh. Tetapi matanya memandang orang-orang di sekitarnya, dan mereka seperti mereka, memancarkan kecemerlangan memilih orang untuk makan, bahkan sebelum itu. Segera setelah itu, Zuo Fan membawa Luo Yunxiang dan yang lainnya ke sebuah hotel, meliriknya, membungkuk, dan bertanya kepada Luo Yunxiang, "Nona, sudah larut, kita bisa menetap di sini." Oke. Sedikit mengangguk, Luo Yunxiang tidak memiliki pendapat, jadi dia mengikuti maknanya dan berjalan bersama. Iya, dari mana datang tamu resmi itu, kemana dia akan pergi atau tinggal di toko? Namun, begitu dia melangkah di pintu masuk, seorang wanita paruh baya dengan riasan tebal dan riasan cerah menyeringai dan menyambutnya. Sambil bertanya, saya juga dengan hati-hati melihat sosok beberapa orang seolah-olah saya sedang melihat sesuatu. Dengan sedikit mengangguk, Zuo Fan menolak untuk mengatakan, persiapkan 5 kamar kelas 1, seorang wanita, dan 13 dari kita yang tersisa akan hidup. Yo, 5 kamar. Wajahnya stagnan. Dan bos wanita itu tampak sedikit malu, maaf, tidak ada begitu banyak lowongan di toko. Ada berapa? 1. Bagaimana membuat 1 kamar? Zuo Fan menggelengkan kepalanya dengan cemas. Bahkan jika kita membiarkan wanita muda itu tinggal di 1 kamar, bagaimana kalau kita tidak tinggal di sana? Tanda seru. Dengan tatapan yang dalam padanya, Luo Yunxiang menggenggam genggamannya dan masih mengangguk, kalau begitu. Bertindaklah sesuai dengan apa yang dikatakan pelayan Zuo. Kota Huanxi ini adalah penginapan ini. Jika kamu mencarinya lagi, aku khawatir kamu akan benar-benar tidur di hutan belantara. Tiba-tiba, ada suara keras. Semua orang terkejut dan berbalik untuk melihat. Tetapi mereka melihat seorang pria paruh baya yang seperti Qiong Yu dan Feng Shen Junlang, dan mendatangi mereka sambil tersenyum. Ketika bos wanita melihatnya, dia tidak menyadari bahwa matanya menyala, dan dia segera mengerutkan kening, dan dengan hormat memberi hormat Fang Butler. Bos wanita, tidak apa-apa bagimu di sini. Biarkan aku bertemu beberapa teman. Dengan sedikit senyum, pengurus rumah tangga Fang mengirim bos pergi, dan kemudian menatap Zuo Fan dan yang lainnya, dengan penuh hormat mengepalkan tinjunya. Di bawah, pembantu rumah tangga besar kota Liao Jia, saya tidak tahu bagaimana Anda menyebutnya. Mengangguk kepalanya, Zuo Fan juga sedikit tersenyum dan memeluk tinjunya, berkata. Di bawah Zuo Fan, pengurus rumah tangga besar keluarga Luo, ini adalah nona mudaku, Luo Yunxiang, dan yang lain adalah pengawal keluargaku. Bisnis lewat di sini dan sudah terlambat untuk melihat langit, jadi ingin istirahat. Oh, apakah kamu pengurus rumah tangga yang besar? Dia meliriknya dalam-dalam dan mata Fang Ding muncul keraguan. Saudara Zuo, maafkan saya di bawahnya. Kultivasi Anda benar-benar. Setelah mendengar ini, dan memahami apa yang dia maksud, Zuo Fan merasa sedikit bingung, tetapi dia mengerang tak berdaya, menundukkan kepalanya. Dan sepertinya tidak mau menyebutkannya. Luo Yunxiang bertemu dan dengan tergesa-gesa menjawab,
Benar bahwa pelayan Zuo lahir entah dari mana, dan mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang-orang biasa dalam proses kultivasi. Tetapi demi menjadi pintar dan teliti, ayah saya secara khusus menyebutkan kepemimpinannya dari seluruh pemerintah. Ya, Butler, ini bukan tuduhan, mengapa Anda membutuhkan kultivasi yang kuat? Anda mengatakan ya, hahaha. Saat dia berkata, Luo Yunxiang meremas telapak tangan Zuo Fan, dan menepuk punggungnya dengan kasihan, untuk menunjukkan kenyamanannya. Nima, ini masalahnya, Xiao Bai makan nasi lunak. Mengambil segala sesuatu ke matanya, Fang Ding segera tahu segalanya. Biar saya katakan, orang-orang di usia 20-an atau 30-an yang menempa tulang mereka tidak sebagus keledai kecil. Apa bedanya menjadi cacat? Bahkan jika dia pandai, dia tidak bisa dipromosikan menjadi pengurus rumah tangga. Bahkan jika pengurus rumah tangga tidak berkelahi, itu adalah fasad, bukan? Tampaknya nepotisme itu hilang. Hah, anak ini, bukankah tidak berharga? Saya pikir begitu, tetapi Fang Ding tidak bisa mengatakannya. Brother Zuo, 360 baris, kamu yang terbaik. Kamu bisa menjadi pembantu rumah tangga hari ini, tapi kamu lebih baik daripada yang lain. Dengan lembut menepuk pundaknya, Fang Ding tertawa entah dari mana, menunjukkan semangat kepahlawanan Qi. Ya, pertemuan adalah takdir. Hari ini Anda tidak punya tempat untuk menetap, mengapa tidak menetap di rumah Liao saya? Tidak terkejut, Luo Yunxiang langsung senang, tetapi dia masih mengangkat bahu sedikit dan berkata, bagaimana saya bisa sangat malu, saya bertanya-tanya apakah itu akan mengganggu rumah utama Anda? Mes, Luo sangat baik. Tuan rumah keluarga saya adalah yang paling ramah. Dia adalah orang terkenal dalam jarak 100 mil. Jika seseorang menghadapi kesulitan, silakan datang ke rumah kami, apakah itu orang asing di dalam atau di luar kota. Tuan rumah akan membuka pintu untuk kenyamanan dan membantunya. Perlahan-lahan melambaikan tangannya, Fang Ding sedikit tersenyum, kalau tidak, bagaimana kota ini disebut kota Huanxi? Saya percaya Anda juga melihat penampilan damai dari orang-orang kota di luar. Ini adalah pemerintahan tuanku. Jika saya bisa menetap di rumah saya pasti senang bahwa tuan rumah saya sudah terlambat. Bagaimana saya bisa merasa tidak puas? Begitu kata-kata itu jatuh, bos wanita itu terkekeh dan datang ke kerumunan dengan kesedihan. Ya, Tuan Liao benar-benar sopan dan ramah. Bisnis penginapan saya hampir dirampok olehnya sudah pergi. Hahaha. Mendengar ini, Fang Ding tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Luo Yunxiang dan Zuo Fan saling melirik, lalu mengangguk sedikit, dan kemudian memandang Fang Ding lagi, membungkuk dan membungkuk. Kalau begitu, aku ingin berterima kasih pada Fang Butler. Jika kau terganggu, tolong tanyakan pada Hai Han. Nona Luo sopan, kembalinya yang penuh hormat dan hormat juga dilakukan. Fang Ding memimpin, dan Zuo Fan mengikuti mereka. Tepat pada saat mereka meninggalkan penginapan, bos yang energi yang baru saja tersenyum dengan antusias, tetapi tiba-tiba terlihat kusam, memperlihatkan ejekan aneh. Para tamu dan teman-teman lain di penginapan memandang ke arah Zuo Fan tentang kepergian mereka, dan mereka semua menampakkan lengkungan dingin, haus darah dan kejam. Seperempat jam kemudian, Fang Ding akhirnya membawa Zuo Fan ke mereka di depan sebuah rumah besar, menyapa para penjaga di luar, dan masuk. Seolah-olah mereka sudah terbiasa, para penjaga itu juga tersenyum tatap muka dan membungkuk dengan hormat, tanpa merasakan ular terbang dari ular biasa. Hanya melihat senyum mereka yang hampir lucu, Luo Yunxiang memiliki perasaan rambut dingin yang menyusup, memegang tangan Zuo Fan, dan itu menjadi lebih ketat. Nona Luo, harap tunggu sebentar, aku akan pergi dan memberitahu tuan rumahku, pergi saja. Akhirnya, setelah melewati aula Dao Dao, Zuo Fan akhirnya datang ke tengah aula. Fang Ding membungkuk lagi, dan berjalan langsung ke aula belakang. Zuo Fan kembali ke upacara dan menyaksikan sosoknya menghilang sebelum melihat-lihat tata letak. Mengambil napas dalam-dalam, Luo Yunxiang menatapnya dengan cermat, dan ketika tidak ada orang di sekitar, ada suara pelan, Zuo Fan, saya pikir ada sesuatu yang salah di sini. Pasti salah. Begitu dekat dengan tempat yang begitu sengit seperti lembah Cili, yang boleh membangun kota di sini. Dan sejauh yang saya tahu, ada perang di tempat ini, dan itu menjadi tanah tandus tanpa sumber daya. Tidak ada orang lain, siapa yang mau menggurui di sini? Mata melintas di seberang jalan, Zuo Fan mondar-mandir perlahan, dan melihat tata letak rumah, sudut-sudut mulutnya melengkung aneh, aku bersedia datang ke sini. Aku takut mereka tidak toleran terhadap dunia, dan penghidupan mereka benar-benar itu bukan jenis yang baik, sesuatu yang tidak bisa diletakkan di sisi terang, dan bahkan pembudidaya iblis. Tidak berani campur tangan dengan mudah. Di bawah senyum bahagia dan nyaman di luar, aku takut itu berdarah, mungkin. Mendengar ini, Luo Yunxiang tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba bergidik, dengan cemas, lalu apa yang kita lakukan di sini, lari cepat, kalau-kalau kita tertangkap. Untuk apa kau berlari? Kami di sini untuk menyelidiki, bukan hanya untuk melihat detailnya. Apakah tidak nyaman untuk memulai? Tanpa tahu bagaimana harus tertawa, mata Zuo Fan berubah dingin.
Di tempat yang terangsang seperti itu, beri ekstasi, bahkan jika itu jahat, di mana itu bisa jahat? Dia ingin menjadi pemburu, untuk menangkap mangsa, tetapi siapa mangsa belum tentu yang terakhir. Menatapnya dengan cermat, Luo Yunxiang mengangguk sedikit, tetapi kemudian berkata pelan lagi, Zuofan, apakah kita harus mengambil situs seseorang? Tentu saja, dengan anggukan tajam. Zuofan memperbaiki kata-katanya, kekuatan tanah suci sudah jelas dibagi, dan mereka tidak begitu mudah untuk berubah. Jika kita orang luar ingin mendapatkan pijakan tanpa diketahui, kita harus meminjam mayat untuk kembali ke jiwa kita. Meskipun kota kegembiraan ini bukan tempat yang jelas. Tetapi seseorang harus tahu bahwa ini adalah identitas yang jelas dan kita harus mendapatkannya. Petik 2. Di ruangan gelap, kursi goyang kayu mati berayun berderit, seorang pria kurus, berambut putih dengan wajah gelap, duduk di kursi goyang. Fang Ding membungkuk di depannya dan dengan hormat mengatakan kepadanya, pemilik rumah, saya telah mendengar detail mereka di sepanjang jalan, yang hanya sekelompok pedagang. Kecuali bahwa pemilik rumah adalah Raja Roh, dan ada pesta di kota kecil, tidak ada masalah besar. Kamu bisa melakukannya. Bagaimana kualitas barangnya? Kursi goyang masih bergetar. Pria tua itu tanpa ekspresi, tetapi bibirnya bergerak sedikit, membuat suara. Wajah itu penuh dengan kesungguhan, dan Fang Ding membungkuk dan membungkuk, pemilik yakin bahwa kali ini kondisinya baik. Wanita tua dan 12 penjaga semua kembali ke Yuan Jingxiu. Hanya pembantu rumah tangga berwajah putih-putih yang benar-benar kotor, tetapi alam penempaan tulang 5 kali lipat dan bisa diabaikan. Oke, keluar dan lihat. Mengangguk sedikit, lelaki tua itu tidak bisa menahan batuk 2 kali, perlahan berdiri, dan berjalan keluar dengan langkah yang mengejutkan. Fang Ding melihatnya dan buru-buru membantunya. Setelah beberapa saat, disertai semburan batuk ringan, lelaki tua itu datang ke ruang resepsi bersama Fang Ding. Ketika Luo Yunxiang melihatnya, dia dengan cepat bangkit dan datang berkunjung. Namun, ketika dia melihat bahwa wajah lelaki tua itu hitam dan hijau, seperti wajah hantu, dia tidak bisa tidak terkejut dan berteriak, tubuhnya terus menyusut ke belakang. Matanya sedikit menyipit, Zuofan menatapnya erat untuk waktu yang lama, dan dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan sedikit mengangguk. Kenapa? Penampilan lelaki tua itu membuat wanita itu ketakutan? Dia menutup mulutnya dan terbatuk 2 kali. Pria tua itu tersenyum dan duduk di atas tahta, sementara Fang Ding berdiri di samping dengan hormat. Berjuang untuk menenangkan diri, Luo Yunxiang sedikit malu dan membungkuk kepada orang tua Ying Ying. Liao Jiazu mengampuni dosa, baru saja gadis kecil itu tiba-tiba banyak tersinggung. Juga mohon Hai Han, bukan masalah besar, orang tua itu terlihat seperti orang mati. Orang tua itu tahu dalam hatinya bahwa siapapun yang melihatnya akan terkejut, hehehe. Perlahan-lahan dia melambaikan tangannya, dan lelaki tua itu tersenyum dengan enggan. Dan kemudian melihat ke dalam. Semua orang, dengan cahaya aneh di mata mereka, mengangguk sedikit dari waktu ke waktu, cukup puas. Melihat adegan ini, Luo Yunxiang merasa tidak nyaman, seolah-olah dia adalah barang di pasar, dan umumnya dipilih oleh para kritikus. Butuh waktu lama sebelum lelaki tua itu menarik matanya yang serakah dan menunjukkan senyuman yang dalam, mendengarkan pengurus rumah tangga mengatakan bahwa ayah Nona Luo adalah pemilik kota. Saya tidak tahu kota mana. Siang Yuncheng, Luo Yunxiang tertawa kecil. Mengangguk dengan ringan, orang tua itu memikirkannya, kota Siang Yun. Memang bukan kota besar, hanya mencakup 200 mil, tidak sebesar kota saya, hampir seorang raja roh dapat berdiri di sana, tampaknya keluarga Luo benar-benar ini bukan tunggul yang sulit. Tapi, berpikir seperti ini, orang tua itu melanjutkan, kota Siang Yun. Yang mana yang bisa menjadi bagian dari yurisdiksi? Liao Jiazu tertawa, 8 kaisar tanah suci, nama itu memindahkan dunia. Setengah dari seluruh tanah suci berada di bawah dominasi 8 kaisar, dan setengahnya berada di bawah yurisdiksi 7 pegunungan suci. Ambillah. Ini juga wilayah yang orang-orang tidak menghargai. Sayangnya, kami adalah orang-orang yang tidak ingin dilihat lebih banyak. Tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, Luo Yunxiang menghela nafas, pada awal tahun ayahku ingin mempercayai seseorang ke kota Sencheng, kota Fengyun. Membantu merekomendasikan beberapa, dan menyerah di bawah gerbang Kaisar Pedang. Sayangnya, yang terakhir dari mereka tidak bisa memandang rendah kita, dan hadiah-hadiah terlempar keluar dari pintu. Dengan putus asa, dia harus kembali ke bulu-bulu. Paha orang-orang besar ini tidak mudah dipegang. Mengangguk sedikit, pria tua itu juga menghela nafas. Ya, saat ini, tidak ada pendukung yang kuat untuk menjadi pendukung. Ini benar-benar berbahaya. Hari ini Anda dapat meletakkan sebuah kota dan menjadi penguasa kota. Besok Anda mungkin dikalahkan oleh orang lain dan menggantikannya. Siapa jika Anda ingin memindahkan Anda tidak perlu memikirkannya, sama seperti hari ini. Iya, dunia ini. Awalnya, saya juga setuju untuk menempatkan kepala saya di kepala. Tetapi segera,
Luo Yunxiang tertegun dan menatapnya dengan ekspresi aneh. Liao Chengzu, kamu, apa yang kamu katakan? Seperti hari ini, apa maksudmu? Sudut-sudut mulutnya melengkung aneh, dan lelaki tua itu menyeringai dan berkata pelan, itu artinya. Ling Zun tidak punya pendukung besar, aku akan lega. Kalau tidak, kalian yang gemuk, makanan tua tidak enak, hahaha. Tiba-tiba wajahnya berubah. Luo Yunxiang ngeri, dia bangun dengan cepat dan ingin mundur. Kedua-belas penjaga dan Zuo Fan juga memblokirnya dalam sekejap. Tidak berguna, banyak anak kecil. Mengesampingkan mulutnya dengan jijik, pria tua itu melambaikan tangannya dengan keras, dan dengan suara keras, semua orang merasakan hembusan angin. Dan langsung menerbangkan semua orang, terbang di udara, tetapi suara mendengung, fluktuasi ruang, semua mereka menghilang dalam kehampaan, dan ketika mereka muncul kembali. Mereka tiba-tiba datang ke tanah berbatu. Ribuan kerangka menumpuk ke atas bukit dan tidak bisa dilihat sekilas. Para murid tidak bisa menahan diri, Luo Yunxiang berteriak pada pandangan pertama, dan kemudian buru-buru menemukan sosok Zuo Fan, bergegas, Zuo Fan. Tolong, pesona, mata mencibir sedikit, Zuo Fan melihat sekeliling, melihat pemandangan yang sama sekali berbeda, dia tidak bisa membantu tetapi tiba-tiba berkata. Ternyata kota ini memiliki batas seperti itu, permukaannya makmur, tetapi sebenarnya digunakan untuk menyembunyikan gunung mayat ini. Hanya tulangnya, memeluknya erat, Luo Yunxiang juga melihat sekeliling dan buru-buru berkata, jadi bagaimana kita pergi? Aku tidak bisa pergi. Dengan kekuatanmu, aku tidak bisa berhenti mengambil langkah pangkat seorang lelaki tua. Tiba-tiba, tawa ringan terdengar, dan riak aneh melambai di ruang sepi di sekitarnya. Pria tua itu muncul di depan Zuo Fan dan yang lainnya lagi, sambil mencibir. Pada saat yang sama, Fang Ding dan banyak penduduk kota di kota itu juga datang ke tempat ini. Melihat ekspresi panik semua orang di keluarga Luo, mereka semua tertawa terbahak-bahak penuh sarkasme. Bang bang bang, mengetuk kekosongan, seolah mengetuk dinding yang tinggi, membuat suara berdentang, seolah-olah ada ruang transparan, mengisolasi mereka. Luo Yunxiang tidak merasa marah. Menatap orang tua itu dan berteriak, Pak Tua, tolong biarkan kami pergi dengan cepat. Kalau tidak, keluarga Luo kami tidak akan membiarkan Anda pergi. Tinggalkan aku sendiri. Dengan ayahmu, penguasa kota kelas 3, hahaha. Tidak bisa menahan tawa, lelaki tua itu mencibir, jangan bercanda, apalagi lelaki tua itu tidak takut padanya. Bahkan jika dia benar-benar menemukannya, dia tidak bisa meragukan kepala lelaki tua itu, percaya atau tidak, gadis? Dengan tampilan tegas, Luo Yunxiang menatapnya dengan cermat, dengan mata curiga. Zuo Fan terkekeh dan mengangguk, memang benar di sini dekat lembah Cili. Bahkan jika ada orang yang menghilang di daerah ini, hal pertama yang dipikirkan orang adalah mereka harus dimakamkan di tanah suci tempat kudus itu, lembah Cili. Di tengah, siapa yang menyangka bahwa kota yang ceria dan damai akan menyembunyikan sekelompok orang yang haus darah? Iya, itu benar-benar tidak dapat dikenali. Anakmu cukup teliti, alisnya sedikit terangkat, lelaki tua itu memberi Zuo Fan pandangan yang dalam, tapi itu memancarkan warna yang aneh, sepertinya Anda bisa menjadi pembantu rumah tangga. Bukan hanya dengan nepotisme, ia memiliki beberapa keterampilan. Ya, lelaki tua itu memilih salah satu alasan tempat ini sebagai markas adalah karena ada lembah Cili sebagai penutup, tidak peduli berapa banyak orang yang orang tua itu bunuh. Mereka tidak dapat melacak orang tua itu, Zuo Fan mengangguk sedikit, dan berkata sambil tertawa, memang, kamu melakukan banyak hal dengan sangat hati-hati. Setiap orang yang datang ke kota harus banyak bertanya sebelum mereka mulai. Jika latar belakangnya terlalu dalam, biarkan saja. Hanya latar belakang yang dangkal yang akan dimulai. Dengan cara ini, mereka yang tidak berdaya dan tidak berdaya, apalagi mengatakan apakah mereka memiliki kemampuan untuk menemukannya, bahkan jika ditemukan, ada juga lembah Cili untuk menutupinya. Bahkan jika dilihat melalui, Anda dapat dengan mudah membawa mereka dengan kekuatan Raja Roh Anda. Tetap, tidak ada rasa takut. Dapat dikatakan bahwa dalam melakukan bisnis di sini, Anda dapat menghasilkan untung tanpa kerugian, dan itu cukup aman. Si kecil mengerti aku, meskipun kamu tidak kuat, tetapi lelaki tua itu mulai menyukaimu. Si lelaki mengangguk sambil tersenyum, lelaki tua itu tidak bisa membantu tetapi segera mengundang. Mengapa kamu tidak berbicara dengan lelaki tua itu? Lelaki tua itu akan segera menghindarkanmu, bagaimana? Mengabaikan mulutnya dengan jijik, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa. Dan tidak mengatakan apa-apa. Luo Yunxiang penuh amarah, membanting pesona dan membanting dengan keras, berteriak, karena kamu sudah menjadi puncak dari Raja Roh dan bisa menjadi pangeran pesta. Mengapa kamu masih harus melakukan hal yang benar-benar jujur? Bahkan jika Anda bergabung dengan salah satu dari 8 kaisar, saya khawatir itu akan sangat mudah. Ini lebih baik daripada melakukannya secara diam-diam. Kelopak matanya melonjak, dan lelaki tua itu mengertakkan giginya, mengepalkan tinjunya,
tetapi ia dilonggarkan lagi, dan wajahnya tidak berdaya. Karena dia tidak memiliki jalan untuk kembali, bahkan jika 8 kaisar di Tanah Suci tidak peduli seberapa berbakat mereka, tidak mungkin untuk membawa pemakan jiwa ke dalam kelompok. Apakah mereka ingin mengulangi kesalahan yang sama dan dikejar oleh seluruh Tanah Suci? Namun, pada saat ini, Zuo Fan memalingkan matanya dan berteriak. Tubuh itu tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil, dan lelaki tua itu terkejut, menatap Zuo Fan dengan mantap. Kamu? Apa yang kamu? Bagaimana kamu bisa tahu? Warga kota lainnya juga ngeri, saling memandang dan panik. Pemakan jiwa, apa itu? Luo Yunchang mengerutkan kening, tetapi sedikit bingung. Sudut-sudut mulutnya melintasi lengkungan yang kejam, dan Zuo Fan menatap mereka dengan saksama, sekali lagi menyingkap bekas luka tahun sunyi ini. Pemakan jiwa ini adalah jalan ajaib untuk melatih keterampilan, dan dengan cepat meningkatkan keterampilannya dengan menyerap semangat para praktisi. Hanya saja ada kebencian pada almarhum dalam roh-roh ini, yang akan mengasah pikiran para praktisi, dan pada saat yang sama roh maut akan mencair ke dalam tubuh dan mempercepat penurunan tubuh. Dendam, memperkuat fondasi, kita bisa melakukan latihan lagi, kalau tidak akan seperti hantu tua ini. Dengan itu, Zuo Fan menunjuk ke wajah gelap lelaki tua itu dan tertawa terbahak-bahak. Pria tua itu terpana dan gemetar karena marah, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Chapter 1183, Wrong Person. Dia, ini karena latihan. Luo Yunxiang terkejut menatapnya dalam-dalam. Sambil menyeringai, Zuo Fan berkata, ya, ini adalah konsekuensi dari ketidaktahuan dan inhalasi energi. Nona, apakah Anda melihat tulang yang begitu lelah? Mungkin semua dihisap olehnya. Tetapi ia menghisap terlalu banyak. Sekarang, akumulasi kebencian dan kematian dalam tubuh dengan cepat membunuh fisiknya. Meskipun itu adalah dunia roh raja, tetapi wajahnya kering, dia tidak setengah marah, dan dia hampir akan mati. Hanya dengan terus merokok dan menambah banyak esensi dia dapat mempertahankannya. Teruskan, tapi dengan cara ini, kebencian dalam dirinya akan meningkat lagi. Untuk bertahan hidup, dia harus menghisap lebih banyak orang, setelah dia menghisap, dia lebih berbahaya, dia harus menghisap lebih banyak. Lingkaran setan seperti itu, minum haus untuk memuaskan dahaga, hanyalah musuh dari seluruh dunia. Orang yang berbahaya, yang 8 kaisar itu bodoh, berani meninggalkannya? Bukankah ini keluhan? Jadi saat ini, ia tidak lagi toleran, seperti leluhur lamanya, Liao Tianding. Apa? Bagaimana kamu tahu begitu lama? Tubuhnya kaget, lelaki tua itu kaget, dan menatap mata Zuo Fan, seperti melihat roh-roh jahat. Luo Yunxiang juga mengerutkan kening, berkata dengan aneh, Liao Tianding? Ia, seorang pria yang tidak tahu apa-apa tentang hidup dan mati. Dengan senyum dingin, Zuo Fan tampak serius dan khusyuk. Liao Tianding tidak seperti keturunannya yang tidak beruntung, menyembunyikan dirinya sebagai kemalangan. Yang lain adalah pembunuh yang cerdas dan serius yang membakar, dikenal sebagai iblis pada iblis. Iblis pertama itu untuk menyerap satu demi satu kota, mayat-mayat ada di mana-mana. Terpana untuk memperbaiki sendiri, dari dunia roh raja, ke dunia suci, itu akan segera menerobos ke tingkat kuasi kekaisaran. Saya kira pemikirannya pada saat itu adalah bahwa secepat mungkin ke tingkat kaisar, dengan Emperor Realm Avenue, Anda dapat hidup selamanya. Sayangnya, dia bersalah atas amukan langit dan menyinggung seluruh tempat suci dalam warna hitam dan putih. Saat itu, tetapi terlepas dari jalan yang benar dari iblis, pertama kali dia bergabung dan mengelilinginya. Akhirnya, dia dipenggal kepalanya di dekat lembah Cili. Itu seharusnya ada di sini. Tapi setelah itu, klannya menghilang, dan orang-orang tidak dapat menemukannya, bahkan jika tidak. Bagaimanapun, formasi kehilangan nurani ini hanya diketahui olehnya. Tetapi sekarang tampaknya ia sekarat. Saya meninggalkan formasi ini sebelumnya, yang mungkin mengapa Anda diam-diam membangun kota di sini. Wajahnya bergetar keras, dan lelaki tua itu bahkan lebih ngeri. Dia menunjuk ke tangan Zuo Fan dan terus gemetar, berbisik, kamu, di mana kamu? Seberapa sakral dirimu? Mengapa kamu tahu rahasia 10.000 tahun yang lalu? 10.000 tahun, sambil mengerutkan alisnya, Zuo Fan memikirkannya, sejak perang, 5.000 tahun, aku dikhianati oleh binatang buas itu dan mati. Jadi ternyata aku bereinkarnasi oleh 9 catatan rahasia 9 dan menghabiskan 5.000 tahun. Menatap Zuo Fan dengan cermat, lelaki tua itu masih tidak menjawab ketika dia melihatnya. Dan dia tidak bisa menahan diri untuk segera berteriak lagi, siapa? Siapa sebenarnya? Mengapa kamu tahu? Karena pengepungan dan penindasan, aku juga berpartisipasi. Kilatan tajam di matanya mengungkapkan busur jahat Zuo Fan. Tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, lelaki tua itu memberi Zuo Fan pandangan yang dalam, penuh dengan warna-warna yang tidak dapat dipercaya. Tidak mungkin, berapa umurmu? Ini adalah wilayah tulang penempaan, bagaimana kamu bisa berpartisipasi dalam perang itu? Orang tua, Anda harus mengatakan bahwa leluhur Anda meninggal dengan sombong dan sombong.
Anda sangat berhati-hati, Anda seharusnya telah belajar pelajarannya. Tetapi sangat disayangkan bahwa Anda benar-benar buruk. Ketika Anda bertemu kursi ini, kudus kepala 8 kaisar dari domain. Apakah Anda Kaisar Jian Huang Tian? Murid itu menyusut tajam, dan lelaki tua itu lebih ketakutan. Dengan corak yang dalam, Zuo Fan berkata dengan dingin, kapan kepala 8 kaisar? Kapan giliran orang tua itu, aku iblis? Kaisar sihir Zhao Cheng, namun, menunggunya keluar. Lelaki tua itu berteriak lagi. Zuo Fan menggertakkan giginya dengan keras. Zuo Fan tidak bisa menahan tawa keras. Kamu sudah tua dan abadi, saya hanya tidak mendengarkan kata-kata saya sama sekali. Ketika orang tua Liao Tianding dikelilingi, kelinci kecil Zhao Cheng belum lahir. Lao Su itu adalah kaisar iblis, kepala 8 kaisar. Kapan kaisar iblis menjadi kepala 8 kaisar? Tanpa diduga, lelaki tua itu dan yang lainnya saling memandang, semua bingung. Pipi tidak bisa berhenti merokok, Zuo Fan tidak bisa menahan napas, jantungnya menjadi dingin dan dingin. Orang tua, berapa umurmu? Lebih dari 3000, oke, setan. Sepertinya Lao Zi membunuhmu. Zuo Fan tertawa terbahak-bahak. Zuo Fan mengeluarkan nafas panjang, hanya saja dia dilahirkan terlambat 2000 tahun, dan dia telah melupakan reputasi Lao Zi. Tapi tanpa ini, Anda harus dikutuk. Sekelompok pasukan pengasingan, tidak ada teman atau kerabat, tidak ada kontak dengan dunia luar, tidak masalah jika itu menghilang, itu terlalu sial. Hanya dengan kejadian ini, Anda sialan. Matanya penuh kebingungan, dan semua orang bingung, mendengarkan apa yang dia katakan, dan awan berkabut. Zuo Fan melihatnya, dan tersenyum jahat, maksud saya, sebenarnya, yang saya lakukan adalah memusnahkan sekelompok orang tanpa latar belakang dan menggantinya. Mulai hari ini, kota yang bahagia ini berasal dari keluarga Luo. Kamu, tidak ada lagi. Apa? Mendengar ucapan ini, semua orang terpana untuk sementara waktu, dan kemudian meliriknya dengan konyol, mereka tidak bisa menahan tawa. Hahaha. Ambil kami kota sukacita, kamu pikir kamu ini siapa? Alam penempaan tulang, orang bodoh bilang mimpi. Iya, jika kamu tahu beberapa hal lama, berani kamu berpura-pura menakut-nakuti kami? Kamu tidak ingin melihat apa yang kamu lakukan? Menempa Bon Realm, paling lama 1 atau 200 tahun, dan berpartisipasi dalam 5000 tahun yang lalu. Siapa yang kamu gertak? Hei. Kelinci kecil, orang tua itu hampir takut padamu sekarang. Membual tidak membuat konsep. Sekarang kamu terjebak di kantong orang tua itu akan memperbaiki kalian semua dalam beberapa saat, dan juga membuat kata-kata kasar dan menarikku kegembiraan kota. Lelucon, petik 2. Mereka semua tertawa dengan raut wajah mereka, dan menatap mata Zuo Fan, penuh penghinaan dan penghinaan. Bahkan jika Anda sangat fasih berbicara, Anda tidak bisa mengatakan hal yang tidak tahu malu seperti itu. Bahkan jika Anda ingin mencari nafkah, bahkan jika Anda mengatakan Anda adalah keponakan dari 8 kaisar, itu mungkin trik yang bagus. Mungkin jika kami takut, kami akan membiarkan Anda pergi. Tapi kata-kata kasar Anda terlalu konyol. Sentuh. Namun, tawa rakyat tidak berhenti, dan suara keras meledak ke telinga semua orang, langsung menekan tawa berisik mereka. Seluruh pesona pemakan jiwa masih cukup lengkap sebelumnya, tetapi dalam sekejap mata, itu telah hancur menjadi kehampaan, api hitam yang menyala-nyala, terbakar di tepi pesona. Tubuhnya stagnan, seolah bebek itu tersangkut di lehernya, dan tawa semua orang berhenti tiba-tiba. Meskipun senyum di wajahnya masih membeku di wajahnya, matanya penuh kejutan. Di murid kiri Zuo Fan, api guntur hitam yang berkobar berkedip-kedip, dan sudut mulutnya mengangkat lengkungan mengejek, dan suara samar keluar, maaf, aku tidak mengatakan lelucon. Aku akan melakukannya ketika aku mengatakannya. Kau, mati. Begitu suara itu jatuh, Zuo Fan begitu curam sehingga dia melambaikan tangan ke langit, dan sebuah tenda hitam terbang langsung ke langit, kemudian meledak dengan ledakan. Dan berubah menjadi kembang api hitam yang aneh. Tiba-tiba, momentum kuat Dao tiba-tiba muncul, dari jauh dan dekat, terbungkus ke segala arah, membentuk situasi pengepungan. Dan paksaan mengerikan juga tiba-tiba menyerang kota yang damai dan gelap ini. Raja Roh kuat, murid mata tidak bisa berhenti menyusut dengan keras, dan lelaki tua itu langsung ketakutan. Bibirnya bergetar, 1, 2, 3, 10, 20. 5, bagaimana mungkin ada begitu banyak? Raja Roh sedang menyerang, siapa yang kita sebabkan? Merasakan momentum kuat yang tidak ada di bawahnya, mendekat. Pria tua itu benar-benar pingsan, dan dia hampir menangis, dan orang-orang yang lain hampir takut mendengar. Puluhan Raja Roh mengepung mereka di sebuah kota kecil, apakah mereka telah menyinggung Tuan Kaisar? Adikmu, siapa orang-orang ini? Apakah Anda di sini untuk menegakkan perikanan? Tidak dapat menghentikan getaran di dalam hati, lelaki tua itu tidak bisa lagi tenang dan berteriak dengan keras, semua orang lolos dengan cepat, satu lolos dari satu.
Kita bukan lawan mereka. Namun, suaranya tidak jatuh. Ada ledakan keras, seluruh ruang disebarkan oleh api hitam. Orang-orang kota dan Fang Ding, pengurus rumah tangga besar, belum berteriak. Mereka langsung berubah menjadi abu terbang dan menghilang. Sudah pergi. Tubuh itu tidak bisa berhenti gemetar. Lelaki tua itu menundukkan kepalanya, menoleh, memandang Zuo Fan dengan senyum jahat, dan tidak bisa meletakkan di saluran. Padukan kekuatannya sendiri ke ruang dan kontrol seluruh ruang. Anda juga seorang raja roh raja? Iya, kamu bisa menebaknya. Dengan sedikit senyum, Zuo Fan perlahan mengangkat tangannya dan mengeluarkan tangisan dalam pergi mati. Kelopak mata tidak bisa berhenti bergerak. Dan lelaki tua itu mengertakkan giginya dengan keras, wajahnya tidak mau, dan berteriak, orang tua itu adalah puncak dari Raja Roh, bahkan jika kamu adalah Raja Roh. Tidak mungkin untuk membunuh orang tua itu dan memenangkan jiwa. Begitu suara itu jatuh, Li Gui minum, dan kemarahan yang mengerikan tiba-tiba muncul dari ruang sekitarnya. Dialah yang menggunakan kekuatan ruangnya untuk menghembuskan semua jiwanya yang marah. Namun, semua barangnya, begitu dia dilahirkan, benar-benar terbakar oleh api hitam dan tidak meninggalkan terak, tetapi semuanya tidak berguna. Melihat adegan ini, pria tua itu benar-benar tercengang. Apa yang sedang terjadi? Keahliannya sudah di atas roh Raja Realem, kenapa itu bahkan tidak terdengar seperti kentut besar? Orang tua, keahlianmu ada di atasku. Sayangnya, celah dalam tingkat energi terlalu besar. Hahaha. Dengan terkekeh, Zuo Fan dengan lembut memegang tangan, dan peradangan hitam di sekitar pria tua itu berteriak Kiki menabraknya dan menelannya dalam sekejap mata. Ah! Semburan lolongan berlanjut, dan rasa sakit karena merobek hatinya dan merobek paru-parunya membuatnya terdistorsi. Tetapi matanya masih bingung, dan akhirnya dia berteriak agak enggan, di mana kamu? Betapa sakralnya, 5.000 tahun yang lalu, Kepala 8 Kaisar asli Tanah Suci, Kaisar Iblis Zuo Yifan. Di matanya, Zuo Fanding berkata, 5.000 tahun kemudian. Sekarang pembantu rumah tangga Luo Jia, Zuo Fan juga. Di tangan Lao Su, Anda. Tidak salah. Ah, seruan gemetar lainnya terdengar di langit, bertanya-tanya apakah ia tidak mau atau menyesal, atau ketakutan. Orang tua itu berada di bawah peradangan hitam Dao, dan dibakar untuk sesaat, tidak meninggalkan jejak sampah. Chapter 1184, Vision Reproduction. Mengaum-mengaum, Long Yin meledak ke langit. Di utara kota, dan King Sheng mengambil beberapa tuan Raja Luo Jialing dan menyapu sepanjang jalan. Langit dikelilingi oleh roh naga dan pedang. Penduduk kota di dalam hanya berlari keluar dan tiba-tiba ditangkap oleh naga ini. Kemarahan terkoyak, daging dan darah terbang, dan mataku mati. Di selatan, Baili Yuyu secara instan menjadi syuroh hidup, dan pedang hujan terbang naik turun di langit, membunuh semua kejahatan yang tersisa, dan membiarkannya tetap utuh. Di sebelah timur adalah penjagaan Murongli, nyala api, mengguncang dunia. Di sebelah barat, Ouyang Lingtian menyerang, seperti dinding penghalang es, membuat jalan di sini menetes. Orang-orang yang datang ke sini tidak mengambil pekerjaan sesaat, dan mereka langsung menjadi kaku dan hancur berkeping-keping menjadi es dan mati. Jadi, dengan cara ini, di bawah tangisan meratap, semua orang di kota itu dibantai dan tidak ada ikan di jaring. Ketika semua orang di Fanji memasuki kota ini, itu sudah menjadi lautan mayat yang mengerikan. Murong Sui melihat semua ini, dan tidak tahan. Dia buru-buru menemukan sosok Zuo Fan dan bertanya, orang-orang ini benar-benar seperti yang Anda duga, apakah mereka pantas berdosa? Kamu bertanya padanya, dengan sedikit mengangkat bahu, Zuo Fan menolak untuk mengatakan apa-apa. Dan berjalan menuju kerumunan yang lain, berteriak, bersihkan tempat ini, dan kita akan berada di sini. Mengaum. Dengan sebuah panggilan, semua orang merasa gembira, dan mereka segera mulai melakukannya. Murong Sui tidak menatapnya, tetapi menatap Luo Yunxiang lagi, dengan tatapan ingin tahu di matanya. Dengan sedikit senyum, Luo Yunxiang menjelaskan hal-hal sebelumnya satu persatu. Baru pada saat itulah dia memahami hatinya, ternyata seluruh kota juga merupakan tempat yang kotor. Namun, mungkin pepatah lama mengatakan, orang jahat memiliki kesibukan mereka sendiri. Sekelompok kepala setan kecil, ketika mereka bertemu dengan Kaisar Iblis besar ini, mereka mengempis. Memikirkan hal ini, Murong Sui menoleh dan menatap tajam, Zuo Fan, yang memerintahkan semua orang untuk melakukan sesuatu, tersenyum melintasi mulutnya dengan senyum. Sepertinya iblis itu benar, semua benda yang dia tembak berasal dari pihak lain. Segera setelah itu, sesuai dengan tingkat kekuatan mereka, semua orang menetap di kota ini, dan para master senior dan keluarga Ling Wang secara alami memasuki rumah terbesar di sini, rumah Liao. Hanya saja pada saat ini, plakat juga harus diubah menjadi Luo Shai. Dan seluruh kota ini juga telah berubah dari kota Liao Jia ke kota Luo Jia. Pada saat yang sama, Zuo Fan juga menemukan beberapa kamar rahasia dan formasi di dalam rumah,
yang sangat nyaman, semuanya merupakan fasilitas yang sudah jadi. Jadi mereka tidak perlu melakukannya lagi. Jadi setelah mengatakan beberapa kata untuk membiarkan semua orang kembali ke tempatnya, dia menutup diri. Hanya saja kali ini, dia tidak melakukannya untuk berkultivasi, tetapi untuk memenuhi keinginannya akan perlindungan pribadi. Ding! Di ruang bawah tanah yang gelap, Zuo Fan berangkat untuk mengatur sejumlah besar alat pemurnian. Melihat ini, pedang sihir di sampingnya tidak bisa membantu gemetar dengan kegembiraan. Sebelum menunggu Zuo Fan berbicara, dia tidak sabar untuk terbang ke formasi, dan Chang Chi dimasukkan ke posisi paling sentral. Dengan tak berdaya meliriknya, Zuo Fan tidak bisa menahan senyum dan menggelengkan kepalanya, berbicara. Darah roh, Anda adalah hidup saya dan bayi darah. Dalam rangka mempertahankan spiritualitas pedang Optimus, biarkan Anda sementara mengganti roh pedang. Adalah keinginan saya untuk menggabungkan kelima pedang ini menjadi satu, untuk melihat apakah mereka dapat memperbaiki tentara kekaisaran yang belum pernah muncul dalam legenda. Bahkan jika mereka tidak menjadi tentara kekaisaran, perpaduan kelima jenis ilmu pedang inilah yang saya gunakan. Aku, mengapa kamu terlihat lebih cemas daripada aku? 4 pedang pertama digabung, dan kamu tidak melihat manfaat untukmu? Ding ding ding, bilahnya bergetar hebat, mengeluarkan suara nyaring, seolah mendesak, pedang sihir tidak bisa menunggu. Oke, aku akan melihat trik apa yang telah kamu buat. Tapi pertama-tama, mari kita bicarakan dulu, dibakar oleh api guntur dunia, kamu mungkin harus menanggungnya lagi, dan rasanya tidak enak. Zuo Fan tertawa ringan, Zuo Fan diejek. Pedang sihir itu terus mengayunkan pedangnya, dan sepertinya cukup bersemangat. Sudut mulut melintasi lengkungan sukacita, Zuo Fan tidak mengatakan apa-apa, dan segera memindahkan metrai itu lagi, roh pedang kembali ke tempat itu, 5 dalam 1, pion ada di langit. Kaisar ada di dunia, Ci, panggilan. Begitu kata-kata itu jatuh, murid kiri Zuo Fan tiba-tiba menghembuskan api hitam, membakar dengan ganas, dan langsung menyatu ke dalam formasi. Seluruh arai besar juga berdengung dengan getaran spasial, bergetar terus-menerus. Hanya berkedip, mereka semua tersapu oleh nyala guntur hitam, dan pedang sihir itu masih bergetar di bawah nyala api guntur yang terus-menerus seolah-olah itu kejang. Itu karena dia tidak bisa mengeluarkan suara, kalau tidak dia akan menggonggong gigi dan mengerang seperti babi. Pada saat yang sama, Zuo Fan juga mengeluarkan pedang langit memotong yang tidak memiliki roh pedang di tangannya, mengangkat tangannya dan melambaikannya. Dan melemparkannya ke dalam formasi besar itu. Tiba-tiba, tetapi mendengarkan suara mendesis, pedang sihir dan pedang langit mulai mencair bersama, dan kemudian perlahan-lahan bersandar dan terhubung satu sama lain. Resep Tianmo Dahua, pandangan sekilas di matanya melintas, Zuo Fan menjerit, dan menembak lagi, seluruh tubuh meledak menjadi gas hitam, tiba-tiba semuanya terintegrasi ke dalam susunan besar. Sama sekali, seakan ombak menyapu pantai, asap hitam yang berdegup tertelan dalam kobaran api guntur yang bergerak, dan ombak gelombang terakhir tersapu. Dan kedua pedang itu langsung tersapu ke kegelapan. Seluruh formasi, seperti kepompong ulat sutera, berubah menjadi bola hitam, dan udara hitam terbungkus lapisan luar, dan bagian dalamnya penuh dengan nyala guntur. Mengambil napas dalam-dalam, Zuo Fan mengamati dengan cermat semua respons dalam arai, dan hatinya juga runtuh dengan erat. Dia belum pernah mendengar tentang legenda tentara kekaisaran di dunia, dan tidak pernah mempraktikannya. Ini adalah tantangan pertamanya. Meskipun itu adalah perpaduan antara tentara bijak yang siap pakai dari Kaisar Pedang, dia tidak yakin, dan hatinya secara alami gugup. Saya benar-benar tidak tahu apa yang akan terjadi ketika kelima paladin ini bergabung. Apakah masih sesukses sebelumnya, tetapi dengan satu kendo lagi, atau ada perubahan baru? Lagi pula, setelah perpaduan 5 kendo, kendo yang setara dengan Kaisar Pedang dikumpulkan. Sayangnya, sangat menantikan. Alis terus bergetar, Zuo Fan menatap bola hitam itu begitu erat, mondar-mandir dari waktu ke waktu, telapak tangannya tegang karena keringat. Dengan cara ini, 1 jam dan 2 jam masih menyala, dan sepertinya tidak ada perubahan. Setelah 3 jam dan 4 jam, suara terbakar di dalamnya tampak memudar secara bertahap dan secara bertahap menjadi sunyi. Namun, nyala api tidak bergerak, dan bahkan pedang itu tidak bergerak. Jika Zuo Fan terhubung dengan kehidupan bayi darah dan tahu itu baik-baik saja, dia pikir itu dibakar sampai mati. Menjangkau perlahan, Zuo Fan ingin membuka bagian dalam untuk melihat, tetapi bagaimana jika dia berpikir bahwa integrasi telah mencapai saat yang paling kritis? Apa yang akan dia lakukan jika dia gagal? Jadi Zuo Fan ragu-ragu sedikit, dan memaksakan dirinya untuk menekan rasa penasarannya, menunggu di sana, tetapi semakin cemas semakin dia menunggu. Sampai 3 hari kemudian, masih belum ada respon dari bola hitam. Zuo Fan tidak bisa menunggu sedikit, berpikir sedikit, dan ingin membubarkan ledakan dan memulihkan energi hitam. Tetapi pada saat ini, perubahan tiba-tiba, bola hitam bergetar hebat, bahkan menyebabkan seluruh bumi bergetar. Tubuh Zuo Fan jatuh, hampir jatuh mengejutkan.
Boom. Bukan hanya bumi, bahkan seluruh langit tidak bisa berhenti bergetar, dan bahkan, Tao Dao Caixia juga mengambang di langit yang menjulang, seperti aslinya. Putong-putong-putong. Di Gunung Qisheng, sebuah bangunan kecil yang elegan, sekelompok lelaki tua berjanggut putih masih tanpa lelah menatap buku-buku kuno, mengerutkan kening dan mengerutkan kening. Dan tampaknya memikirkan sesuatu. Tiba-tiba, dunia bergetar, seluruh gunung tidak bisa berhenti bergetar, dan ada pelangi di langit. Melihat pemandangan ini, semua orang terkejut, bagaimana bisa lagi, apa yang terjadi? Bukankah itu muncul 100 tahun yang lalu? Kita belum menemukan alasannya, mengapa sekarang ada visi seperti itu? Tidak sama, sedikit berbeda dari 100 tahun yang lalu. Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba melayang ke udara dan segera duduk dan memandang yang lain. Lihat, penglihatan yang terjadi 100 tahun yang lalu tidak dapat membuat keterampilan kita keluar. Kali ini berbeda, hanya penglihatan yang tidak akan memengaruhi praktisi. Oh itu benar. Mengangguk dengan jelas, sisa orang tua juga melayang bersama, dan kemudian tiba-tiba menstabilkan tubuh mereka. Hanya memandangi langit itu aneh, dan mataku masih penuh kebingungan. Meskipun tidak sekuat 100 tahun yang lalu, fenomena ini agak mirip. Tampar. Di sisi lain, di depan sebuah bangunan bambu kecil, sepotong catur jatuh di papan tiba-tiba, dan telapak tangan putih perlahan-lahan diambil kembali. Sosok dalam gelap berbalik untuk melihat keluar di Caixia yang penuh warna. Bergumam, selama bertahun-tahun, akhirnya ada seseorang yang berharap untuk menantang master tingkat kaisar. Siapa itu? Yang lain berkata dengan tenang. Ingat siapa yang paling menjanjikan untuk menggambar kaisar berikutnya? Leluhur setan darah? Ya, dia adalah yang paling menjanjikan. Tetapi sangat disayangkan bahwa dia tidak memiliki jalan sendiri, dia tidak bisa mengemudi Kaisar Dao Realem, tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa memperlakukan master Kaisar Realem. Hanya, tampar. Sepotong catur jatuh di papan catur dengan keras, dan lelaki itu harus bersuara bayi berdarah yang dia buat sulit dikatakan. Peri, ya, elf dilahirkan di dunia alam. Dan tidak satupun dari 10 itu yang alami, sehingga dimungkinkan untuk menyingkat Emperor Realem Avenue. Begitu ada Emperor Realem Avenue, Anda akan berhak untuk bertaruh dengan master tingkat kaisar. Sangat disayangkan bahwa bayi-bayi darah itu adalah bayi-bayi kelahirannya, dan dia sendiri tidak bisa menjadi seorang Taois. Bagaimana bayi-bayi darah itu menjadi tercerahkan? Tetapi jika bayi-bayi itu keluar sendiri, mengapa itu mungkin? Siapa yang mau membiarkannya terbang sendirian dengan bocah lelaki berdarahnya sendiri? Dia menggelengkan kepalanya perlahan, dan pria di belakangnya ragu-ragu. Tanpa tahu bagaimana tertawa, menantu laki-laki itu jatuh lagi dan mengangguk. Ya, di mana saya bisa mendapatkannya? Ini adalah alasan bahwa lelaki tua itu tidak akan pernah menjadi lawan kerajaan-kerajaan. Tetapi itu adalah masa lalu. Meskipun dunia tidak Kaisar Realem Avenue muncul, tetapi sebuah visi telah muncul, menunjukkan bahwa seseorang memiliki potensi ini. Saya tidak tahu, siapa dia, apakah itu sekelompok orang yang datang bersamanya? Hahaha, menarik, Fan Jie benar-benar keluar bakat. Semakin sulit, semakin banyak keajaiban terjadi. Petik 2. Chapter 1185, World Extinction Sword Boy. Boom, kejutan yang kuat, yang melanda lebih dari 3 jam, berhenti begitu saja. Zuo Fan berada di kamar rahasia. Meskipun dia tidak melihat penglihatan di luar, matanya penuh kejutan. Dia hanya menatap bola hitam dengan seksama, tapi dia tidak berani bergerak, jadi dia takut akan sesuatu yang salah. Tiba-tiba, pada saat ini, mutasi tiba-tiba muncul. Tapi suara mendesis terus berdering, dan bola hitam itu perlahan menyusut. Ketika akhirnya menyusut menjadi 0,5 meter persegi, itu sangat aneh sehingga menunjukkan sosok aneh di dalam, yang membuat Zuo Fan tidak bisa berhenti. Ketakutan, tinjunya tidak bisa membantu tetapi mengepal. Segera setelah itu, bola hitam terus menyusut, dan semakin banyak bagian dari sosok itu muncul. Setelah bola hitam benar-benar dikontrak, murid-murid Zuo Fan Cai melompat dengan tajam untuk melihat situasi di dalam. Ternyata ada seorang anak kurus dan berkulit gelap yang naik turun antara 7 dan 8 tahun. Mengenakan jubah gelap, bola hitam itu baru saja disedot ke dalam perut anak itu sedikit demi sedikit. Kelopak mata tidak bisa menahan diri untuk tidak berdetak kencang. Zuo Fan melihat pemandangan ini dengan dalam, dan benar-benar terkejut. Berdarah melihat tuan, namun, dia ditutup matanya, tetapi anak itu tampak cukup pintar, dan melangkah maju dengan tajam, tetapi berlutut dan dengan penuh hormat mengepalkan tinjunya. Alis berkedut sedikit, kelopak mata Zuo Fan terkulai, menatapnya dengan erat, semua mata bingung, roh darah. Tuan, apakah Anda bayi darah natal saya? Iya, terima kasih, guru, karena memberiku tubuh Vajra, biarkan aku punya tempat sendiri. Sudut mulut terangkat, dan anak itu tampak bersyukur. Mungkin tuannya belum tahu, setelah perpaduan 5 paladin, prajurit kekaisaran ada kemampuan untuk berubah menjadi bentuk manusia.
Jadi, sekarang saya memiliki tubuh, saya bisa menjadi orang yang lengkap. Ini semua diberikan oleh Tuan. Anugerah besar dan kebajikan besar, jangan berani lupa. Dengan mengatakan itu, anak itu menabrak Zuo Fan 3 kali lagi. Matanya sedikit menyipit, Zuo Fan merenungkan untuk waktu yang lama sebelum dia kembali ke rasa, prajurit kaisar berubah menjadi tubuh manusia. Dan kamu sebagai roh pedang adalah jiwa dari tubuh manusia ini. Ternyata tidak heran kalau kamu ingin bergabung denganku, berani mencintai ini adalah hukum dewasa Anda. Menyentuh kepalanya, anak itu tertawa sedikit dengan malu-malu. Itu benar, Master. Manusia adalah makhluk tertinggi di dunia. Semua elf ingin menjadi manusia. Mereka dapat hidup di dunia seperti manusia. Mereka tertawa, melompat, berbicara, dan menciptakan sesuatu. Sayangnya, hukum orang dewasa di dunia cukup bergelombang, terutama kita, makhluk yang lebih rendah, tidak sebagus arwah binatang buas biasa, dan bahkan lebih sulit bagi orang dewasa. Untungnya, tuannya mengumpulkan 5 orang suci dan bergabung dengan tentara kekaisaran, dan aku mendapat metode dewasa. Ini semua diberikan oleh Tuan. Kata-kata itu jatuh, dan anak itu berlutut lagi dan bersujud. Ekspresi syukur di wajahnya dipenuhi dengan kata-kata. Menatapnya dengan erat, Zuo Fan berpikir sedikit, merasa sedikit, dan tidak bisa menahan tawa, dan mendesah, jelas darah kelahiranku bayi, tetapi sekarang hubunganku denganmu agak terasing. Seolah-olah putus. Kelihatannya persis seperti apa yang telah Anda hilangkan. Tidak heran, sekarang setelah Anda memiliki sosok kaisar ini, Anda tidak perlu dilahirkan dari saya. Di mana Tuan berbicara? Tubuh saya dibuat oleh Tuan. Tuan adalah orang tua kandung saya. Di mana saya bisa meninggalkan Tuan? Tampaknya ketidakberdayaan kata-kata Zuo Fan terdengar. Anak itu dengan cepat bergegas ke dadanya dan berkata dengan tulus, mulai sekarang, aku akan tetap menjadi pedang di tanganmu, menjaga sisi tubuhmu, tetap di dekatmu. Itu tidak sama. Satu-satunya hal yang telah berubah adalah bahwa saya akan dapat benar-benar berkomunikasi dengan Tuan saya di masa depan. Dengan itu, anak itu bersinar. Dan dengan desiran, itu berubah menjadi pedang hitam gelap seperti tinta tebal, dan datang ke sisi Zuo Fan, memancarkan cahaya yang bersinar. Namun, dibandingkan dengan 4 pedang sebelumnya dalam satu, garis-garis berwarna-warni pada pedang telah sepenuhnya menghilang. Karena pada saat ini, kelima Excalibur telah sepenuhnya diintegrasikan ke dalam satu tubuh, dan mereka secara alami dilahirkan, dan mereka tidak lagi melakukan cara mereka sendiri. Menatapnya dengan erat, Zuo Fan berpikir sejenak, dan tiba-tiba wajahnya menjadi jelas, kamu sekarang memiliki sosokmu sendiri, dan takdirmu sendiri yang memegang kendali. Selama bertahun-tahun itu telah melekat padaku, dan akhirnya aku bebas. Apakah Anda tidak punya ide untuk keluar? Jika ada, tapi tidak apa-apa, Anda dan saya telah begitu tulus selama bertahun-tahun, saya tidak akan mempermalukan Anda. Tuan rumah tidak terlihat. Apakah kamu percaya padaku atau dirimu sendiri? Tubuh kilat, pedang sihir berubah kembali ke jubah hitam, matanya bersinar dengan kencang. Zuo Fan melihat ini, tetapi dia kaget, agak akrab, dan matanya persis seperti dia. Aku adalah bayi darah kelahiran Sang Tuan, tetapi aku tidak memiliki jiwa yang berpikir dan ada dalam diri seseorang bersama Sang Tuan. Hanya dengan berlalunya waktu, aku membangun kepribadianku selangkah demi selangkah dari Sang Tuan. Dengan kata lain, semua gagasan dan kode etikku adalah apa yang saya pelajari dari Tuan, termasuk jalan di dalam hati Tuan, juga jalan di dalam hati saya adalah Tuan yang lain. Diri Anda sendiri. Tuan itu tidak pernah berutang kebaikan manusia, apakah saya berutang kebaikan manusia? Aku membungkukkan hatiku dan mengantar tuan rumahku ke sisiku. Tubuh tidak bisa menghentikan kejutan, Zuo Fan menatapnya dalam-dalam, dan hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Iya, segala sesuatu dari anak ini berasal dari diri sendiri, dapat dikatakan diri sendiri yang lain. Dia tidak bersalah karena hati nurani, dan dia tidak akan melakukan apapun yang tidak berterima kasih. Ini juga salinan dari caranya sendiri. Apakah ada keraguan? Meskipun dia bukan lagi bayi darahku, dia adalah pedang terkuatku dan akan menjadi penjaga yang paling setia. Memikirkan hal ini, Zuo Fan tersenyum sedikit, mengangguk, dan memutuskan, "Yah, kamu akan menjadi bocah pedang berikutnya di masa depan, penjaga ada di samping." "Ya, Tuan," dengan seringai. Jiantong penuh sinar matahari. Mengangguk dengan puas, Zuo Fan berbalik dan pergi, tetapi dia tidak berjalan beberapa langkah. Tetapi tiba-tiba dia memikirkan sesuatu, dan penasaran, "Ya, Jiantong. Jika aku membakar dan merampok dan menantang, kamu apakah Anda akan setia kepada saya?" "Oh, itu yang saya katakan, saya belajar segalanya dari Anda, sama seperti Anda. Jika Anda mengkhianati kebenaran Anda, saya akan mengkhianati kebenaran Anda. Mungkin bahkan jika Anda tidak ingin saya pergi, saya akan membunuh Anda dan pergi milikmu. Maka aku akan membakar dan menjarah sepertimu, dan mendapatkan semua hal yang kamu inginkan, sesederhana itu." Desis.
Tidak bisa menahan nafas, Zuo Fan terkejut, dan kemudian menghembuskan nafas panjang, menepuk dadanya. Untungnya, aku masih orang yang berprinsip, tidak melakukan begitu banyak hal kotor. Jika tidak sekarang, tidak hanya setelah kehilangan Excalibur, masih ada banyak musuh yang kuat. Dengan cara ini, Zuo Fan berjalan keluar, tetapi dia terus berpikir sambil berjalan, apakah dia telah melakukan sesuatu terhadap hatinya sebelumnya. Jangan menjadi sangat sialan seperti anak kecil, dan membalas ke Lao Su. Ayo, ini disebut retribusi. Jiantong berjalan di belakangnya, ditutupi dengan sinar matahari yang cerah, tetapi membuatnya merasa sedikit panik. Anak pedang, apa kekuatanmu? Sebelum aku memperbaiki tubuhku, kekuatanku terus meningkat bersamamu. Kekuatan apapun yang kamu miliki, aku akan sekuat tengah Raja Roh. Oh, apa yang harus kamu ketahui tentang kekuatan gaib, apalagi semua kekuatan super yang aku miliki? Kamu memiliki semuanya, tidak mungkin begitu, matamu yang kosong dan kepunahan, aku tidak memilikinya. Hanya saja, 5 jenis pedang, aku warisi darimu, dan bergabung menjadi jenis ke-6. Jenis ke-6, iya, pedang dunia. Zuo Fan bertanya sambil berjalan, sehingga dia bisa memiliki nomor di hatinya. Apakah itu melawan musuh atau meninggalkan vaksinasi untuk diri sendiri, itu sangat perlu. Segera, keduanya berjalan keluar dari ruang rahasia satu demi satu, tetapi di luar, sudah ada banyak orang menunggu mereka semua adalah keluarga senior Luo dan Master Roh Master. Namun, ketika mereka melihat bahwa anak lelaki setengah-setengah diikuti oleh Zuo Fan, mereka semua tertegun. Hei, dia masuk selama 3 hari, bagaimana bisa dia membuat boneka? Dia melahirkan dirinya sendiri, jangan bercanda, bagaimana bisa ada bayi dalam 3 hari, setidaknya 10 bulan. Kentut, apakah inti masalahnya di sini? Intinya adalah, bagaimana seorang lelaki melahirkan bayi, dan begitu besar dalam satu nafas? Apakah tidak ada jalan keluar rahasia dari itu? Tidak mungkin, pengurus rumah tangga Zuo ditutup. Di sini aku dijaga oleh segala arah, dan seekor lalat tidak bisa terbang. Bagaimana kamu bisa masuk dan mendapatkan boneka? Untuk sesaat, semua orang menyadari angka itu, berbisik dan berdiskusi, semua mata aneh. Melihat ini, Zuo Fan terkekeh dan bertanya, apa yang kamu lakukan menunggu di sini? Apakah ada sesuatu? Ya. Pembantu rumah tangga Zuo, dunia baru saja berubah dan getarannya konstan, jadi mari kita lihat ada apa denganmu. Shen Yin sedikit, Li Jingtian membungkuk dan membungkuk. Berjabat tangan dengan acuh tak acuh, Zuo Fan berkata, tidak apa-apa kamu kembali. Baru-baru ini, kamu telah mengolah hidupmu dan memiliki dasar yang kuat, kita memiliki hal-hal lain yang harus dilakukan. Oh, mengerti, mengangguk dengan bodoh. Tetapi semua orang tidak berniat untuk pergi, tetapi sepasang mata aneh, menatap Jiantong. Mengetahui apa yang mereka maksudkan, Zuo Fan tertawa ringan dan memperkenalkan, penjaga pribadi saya, hancurkan anak pedang. Penjaga intim, tidak mengherankan. Semua orang saling memandang satu sama lain secara tidak dapat dijelaskan, Zuo pelayan, dengan kekuatan Anda, tetapi juga dengan perlindungan pribadi. Maka kekuatan penjaga ini berada di luar kemampuan Anda, tetapi setidaknya tidak bisa lebih buruk dari Anda. Boneka kecil. Iya, ayah, biarkan saja dia, tidak sebagus aku. Pada saat ini, 3 mata rantai kuno juga datang ke Zuo Fan dengan wajah aneh, menghina bibirnya dengan jijik. Bang! Namun, begitu suaranya jatuh, Zuo Fan mengetuk kepalanya dengan keras dan memarahi, kamu masih punya hak untuk mengatakan orang lain. Di masa lalu, kamu adalah boneka berusia 6 tahun, apakah kamu tidak mendominasi di Tianyu? Bisakah aku sama? Aku Kirin, dia mengangkat kepalanya dengan bangga, dan 3 arah kuno itu menyeringai. Tampar! Namun, pada saat ini, telapak tangan hitam dan tipis tiba-tiba ditembak di bahunya. Jadi, 3 tuan muda, mari kita coba, akankah ini jelas? Hahaha, tubuhnya tidak bisa berhenti gemetar, 3 arah kuno berbalik untuk melihat, tetapi itu langsung berhadapan dengan sepasang mata hitam seperti tinta gelap. Sudut-sudut mulut dari waktu ke waktu, dan lengkungan aneh dinaikkan. Ibuku, bagaimana bisa penampilan mesum ini sama dengan ayahku? Tanpa sadar, 3 tautan kuno dikejutkan.